warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Rosalia dari Prodi Manajemen Informatika STM IKA IKMI Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Namun sebelum saya membahas soal, saya akan membahas sedikit tentang definisi nilai mutlak. Yang pertama itu ada definisi nilai mutlak. Yang perlu kalian ingat dan ketahui, yang pertama itu tentang garis bilangan. Kalian harus memahami tentang garis bilangan. Misalkan ada garis bilangan yang bertitik pusat di 0, maka ruas kanan itu akan bernilai positif dan ruas kiri bernilai negatif. Nah, dari titik pusat ke, misalkan sini ada negatif 1 dan di sini ada 1. Dari titik pusat ke garis bilangan itu yang dinamakan dengan nilai mutlak. Nah, yang disebut dengan jarak dari 0 ke negatif 1. Sehingga nilai mutlak juga dapat ditulis dengan seperti ini. Nilai mutlak X. Nah, kurung ini disebut dengan kurung nilai mutlak. Berarti di sini X itu nilai mutlak ya, sama dengan itu mungkin ada dua. Yang pertama X, di mana X itu lebih dari sama dengan 0. Nah, yang kedua itu negatif X, di mana X kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi dari garis bilangan ini dapat juga ditulis menggunakan seperti ini. Jadi itu ada X kurang dari atau X lebih dari sama dengan 0 itu dia bernilai positif. Dan negatif X, di mana X-nya kurang dari sama dengan A. Ini sama dengan A. Nah, intinya di sini tuh X-nya dia positif dan X negatif. Sesuai dengan garis bilangan tersebut ya, ada X positif dan X negatif. Nah, yang kedua itu ada sifat-sifat nilai mutlak. Sifat yang pertama, nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Di sini kalau misalkan ada soal yang berbentuk akar, maka kalian gunakan sifat yang pertama. Nah, yang kedua itu nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, di mana A-nya lebih dari sama dengan 0, maka penyelesaiannya seperti ini. X lebih dari sama dengan negatif A dan X kurang dari A. Nah, nilai mutlak sifat yang ketiga itu ada nilai mutlak X, di mana nilai mutlak X ini lebih dari sama dengan A dan A-nya itu lebih dari sama dengan 0, maka penyelesaiannya X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A. Jadi ada dua hasil akhirnya, ini sama ini. Nah, kalau misalkan sifat yang keempat itu nilai mutlak X kurang dari sama dengan nilai mutlak Y. Jadi ruas kanan nilai mutlak, ruas kiri juga nilai mutlak. Itu penyelesaiannya dengan cara menguadratkan kedua ruas. Ruas X kita kuadratkan, ruas Y juga kita kuadratkan. Sifat yang kelima itu X per Y nilai mutlak sama dengan X per Y nilai mutlak. Jadi keduanya itu nilai mutlak tapi bentuknya pecahan. Nah, yang sifat keenam itu nilai mutlak X tambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Jadi dipisahin nilai mutlaknya. Nah, kemudian juga ada yang negatifnya, ini yang bentuk positifnya, ini yang bentuk negatifnya. X negatif Y, nilai mutlak X negatif Y lebih dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Nah, ini dia sifat-sifat nilai mutlak. Nah, selanjutnya yaitu kita bahas soal. Dari 6 soal yang diberikan, saya akan menjawab satu soal yaitu nomor 5. Soalnya 2X tambah 3 lebih dari sama dengan nilai mutlak 4X tambah 5. Sebelum kita menjawab soal, yang pertama harus kita ketahui dan lakukan yaitu kita harus memahami dulu soalnya itu maunya apa. Nah, dari soal ini dapat diselesaikan menggunakan sifat yang keempat, di mana jika ada nilai mutlak X di ruas kiri dan nilai mutlak X di ruas kanan, menghilangkan nilai mutlak tersebut dengan cara kita mengkuadratkan kedua ruas. Sama aja dengan soal nomor 5, kita harus menguadratkan kedua ruas tersebut karena di sini ada nilai mutlak. Untuk menghilangkan nilai mutlak tersebut, kita harus menguadratkan kedua ruas. Kita kuadratin 2X ditambah
kuadratin. Nah, untuk melanjutkan soal ini, yang harus kalian ketahui itu sifat di mana ada x ditambah y kuadrat itu sama aja dengan x kuadrat ditambah 2 dikali x dikali y ditambah y kuadrat. Ini untuk yang positifnya. Yang negatifnya sama aja, tinggal tandanya aja yang beda. X dikurangi y kuadrat sama dengan x kuadrat dikurangi 2 dikali x dikali y ditambah y kuadrat. Sekarang kita realisasikan ke soal. 2x kita kuadratin, sama aja ya. Ini kan x-nya itu kita kuadratin. Ini x-nya kita kuadratin. 2x dikuadratin jadi 4x kuadrat. Terus 2 kali 2x 4x dikali 3 12x. Nah, terakhir kita ini 3 dikuadratin. Hasilnya 9. Lebih dari sama dengan. Nah, ruas kanan juga sama. 4x kita kuadratin 16x kuadrat. 2 kali 4x 8x. 8x dikali 5 40x. Nah, yang 5 ini kita kuadratin. 5 kuadrat 25. 25. Nah, jelas ya. Nah, selanjutnya ruas kanan kita pindahin semuanya ke ruas kiri. 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9. Nah, 16x kuadrat kita pindah ruaskan jadinya negatif ya. 16x kuadrat 40x kita pindah ruaskan negatif. Ini juga negatif 25. Lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini ada x kuadrat juga x kuadrat. Negatif 16x kuadrat sama 4x kuadrat itu hasilnya negatif 12x kuadrat. Ini juga ada 12x sama negatif 40x. 12x dikurangi 40x negatif 28x. Nah, ini 9 negatif 25 jadinya negatif 16. Lebih dari sama dengan 0. Nah, udah seperti ini. Ini bisa kita sederhanakan ya dengan cara membagi dengan negatif 4. Semuanya kita bagi dengan negatif 4. 12 negatif 12x kuadrat dibagi dengan negatif 4 itu hasilnya negatif positif ya. 3x kuadrat ini dibagi hasilnya 7x. 16 dibagi dengan 4 16 bagi 4 itu 4 ya. Lebih dari sama dengan 0. Nah, ini udah jadi bentuk sederhana. Selanjutnya kita faktorkan nah ini. Kita lihat ini ada 3x kuadrat. Berarti di sini 3x, di sini x. Kenapa? Karena kalau dikalikan 3x dikali x itu hasilnya 3x kuadrat. Tandanya itu karena di sini semuanya kan positif. Jadi di sini juga positif. Nah, untuk mengisi angka yang kosong ini, kita lihat yang paling akhir, 4 ini. 4 itu bisa aja 4 dikali 1, hasilnya 4 ya kan? Atau 2 dikali 2, hasilnya juga 4 kan? Kita coba yang pertama. Di sini 4 dan 1. Untuk memastikan faktor ini benar atau enggak, kita bisa kalikan dengan cara jauh-jauh, dekat-dekat. 3x dikali 1 itu 3x. Nah, 4 dikali x itu 4x. 3x
ditambah 4x hasilnya 7x. Benar ya? Ini sama aja kayak yang di tengah, positif. Harusnya semuanya positif, ini juga positif, makanya hasilnya positif 7x. Benar. Dan ini juga kalau misalkan kita kalikan 4 dikali 1 itu hasilnya 4. Benar ya? Berarti ini faktornya itu benar. Nah, jika sudah difaktorkan seperti ini, selanjutnya kita mencari titik pemecahnya. Titik pemecah ya. Titik pemecah yang pertama itu yang ini 3x tambah 4. 3x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, positif 4 ini kita pindah ruas. 3x sama dengan negatif 4 ya. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya x sama dengan negatif 4 dibagi 3 negatif 4 per 3. Nah, ini x yang pertama. Titik pecah yang kedua. Ini ya, x tambah 1. X tambah 1 sama dengan 0. X nya itu sama dengan negatif 1. Ini x yang kedua. Nah, kita peroleh nilai x nya itu negatif 4 per 3. Negatif 4 per 3 dengan x sama dengan 1. Kemudian kita bikin gimana ya? Di situ bisa nggak? Oh, di sini aja lah. Nah, selanjutnya kita bikin garis bilangan. Sini x-nya ada negatif 4 per 3 dengan negatif 1. Ini ya, negatif 4 per 3 negatif 1. Di sini ada 0, ya kan? Nah, udah kita bikin garis bilangan. Kita menemukan 3 tempat ya, 3 ini ruas. 2 yang ke 3. Nah, untuk menguji apakah dia di sini itu daerah 1 itu negatif atau positif, kita perlu adanya dengan titik uji. Kita bikin titik uji dulu ya. Titik uji itu bisa angka berapa aja, asalkan jangan negatif 4 per 3 sama negatif 1. Untuk lebih memudahkan, saya akan saya akan menggunakan titik uji, yaitu angka 0. Karena mungkin semakin mudah ya. Nah, angka 0 itu kita masukkan ke sini. 0, x-nya itu ganti dengan 0. 3 dikali 0 kuadrat, 3 kali 0, 0 ya. Ditambah 7 dikali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Nah, ditambah 4. 0 tambah 4 itu hasilnya 0 tambah 4 itu hasilnya 4 ya. Berarti hasilnya positif. Jadi titik uji 0 ini diperoleh hasil yaitu positif. Kalau misalkan di sini positif, berarti di sini itu negatif dan di sini positif. Kenapa kayak selang-seling gitu? Nanti positif, negatif, negatif. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembali ke soal. Di sini soalnya itu lebih dari sama dengan, ada sama dengannya, sehingga di sini tuh kita bulatkan penuh. Di sini juga, karena keduanya itu ada sama dengannya, sehingga kita bulatkan penuh. Lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 itu berarti positif kan? Kalau kurang dari sama dengan 0 itu negatif, berarti lebih dari sama dengan 0 itu positif. Jadi itu dia mengarah ke sini. Ini juga mengarah ke tanda yang positif. Jadi HP-nya, figurnya itu sama dengan 0 ya. HP-nya itu sama dengan X, di mana X kurang dari sama dengan negatif 4 per 3 atau
lebih dari sama dengan negatif 1. Jadi HP-nya itu ada 2 karena dia mengarahnya ke sisi yang positif. Sedangkan di sini sisi yang positif itu ada 2. Tuh, ya kan dia lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan negatif 4/3. Nah, itu dari tadi udah selesai sampai sini. Soal yang telah saya bahas tentang nomor 5. Ini jawabannya ya HP-nya. Semoga cukup jelas tentang materi dan soal yang telah saya bahas tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.